Orang yang buruk disebut juga dengan apa? Syaitan. Disebut juga dengan syaitan. Jin yang buruk disebut juga dengan syaitan. Jadi dari sini kita tahu iblis adalah jin yang panjang umur. Adapun jin macam-macam, ada yang baik, ada yang buruk. Yang buruk namanya syaitan. Manusia juga begitu, manusia yang baik, ada manusia yang buruk. Manusia yang buruk disebut juga dengan apa? Syaitan. Jadi syaitan itu sifat. Adapun bangsanya dari bangsa jin. Iblis adalah jin yang umurnya dipanjangkan. Adalah umur yang dipanjangkan. Taib. Setelah iblis turun atas muka bumi, maka kemudian dia melancarkan kegiatannya untuk merusak manusia. Merusak manusia. Dengan berbagai macam metode, dengan berbagai macam cara. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang metode iblis dalam menggoda manusia ada 6 marhalah, 6 sisi, 6 tingkatan. Al-marhalatul ula, tujuan pertama iblis adalah ingin manusia kafir. Ingin manusia kafir dan musyrik sehingga bisa menemani iblis dalam neraka jahanam selama-lamanya. Itu tujuan iblis. Iblis ingin punya teman. Supaya bisa menemani iblis selama-lamanya, maka orang tersebut harus kafir dan musyrik. Kedua, kalau ternyata seorang tidak bisa kafir atau musyrik, kata Ibnu Qayyim, maka iblis akan menjerumuskan dia dalam bid'ah. Dalam bid'ah. Sebelum maksiat. Kenapa kalau bid'ah? Bid'ah itu sebenarnya maksiat sama aja. Cuma bid'ah diyakini oleh pelakunya ini kebaikan. Oleh karenanya orang kalau terjerumus dalam bid'ah, susah untuk taubat karena dia merasa benar. Ya, makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan al-bid'atu ahabbu ila syaitan minal maksiat. Bid'ah lebih disukai oleh syaitan daripada maksiat. Kenapa? Karena maksiat yutabu minha. Orang melakukan maksiat mungkin bertobat karena dia merasa bersalah. Adapun pelaku bid'ah tidak mau bertobat karena dia merasa tidak bersalah. Melakukan bid'ah dia merasa di atas kebenaran. Kalau ternyata tidak terjerumus dalam bid'ah, maka iblis pada marhalah ketiga berusaha seorang terjerumus dalam dosa besar. Dalam dosa besar yang membinasakan. Seperti zina, riba, membunuh, durhaka kepada orang tua dan lain-lain ya. Menzalimi orang lain, ini semua dosa-dosa besar. Kalau ternyata ini yang berapa? Yang ketiga. Kalau ternyata tidak berhasil menjerumuskan dalam dosa besar, iblis beranjak pada tahapan yang berikutnya, yang keempat, dosa-dosa kecil. Dosa kecil. Meskipun dosa kecil tapi kalau banyak membinasakan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub, fa innahunna idza ijtama'na 'inda ar-rajul yuhliknahu." Hati-hatilah kalian dengan dosa-dosa kecil yang diremehkan. Sungguhnya kalau sudah berkumpul banyak akan membinasakan pelakunya. Kecil-kecil, ranting kecil-kecil tapi kalau kumpul banyak dibakar jadi api yang besar. Nah, ada orang mungkin sama dosa besar takut, dosa kecil berani, tapi keseringan. Kalau tidak berhasil juga dosa-dosa kecil, maka iblis tidak putus asa. Maka iblis kemudian membuat dia sibuk dengan perkara-perkara yang mubah sehingga dia ghaflah. Sibuk main melulu, sibuk jalan-jalan melulu, sibuk ngobrol terus. Pokoknya main-main terus, berlebihan daripada yang sewajarnya. Main sepeda main terus enggak pulang-pulang. Kapan zikirnya, kapan baca Qur'annya, kapan belajarnya, main melulu. Ya, main terus. Mancing tiap hari mancing. Kalau nelayan iya, nelayan enggak apa-apa mancing cari nafkah. Ini enggak ada, bukan nelayan. Tiap hari mancing melulu ke tengah laut, mancing 1 jam, 2 jam nunggu, balik tiap hari. Kalau sekali-sekali bagus, refreshing. Tiap hari habis waktu. Kecuali ente nelayan, enggak apa-apa. Habis waktu enggak? Habis waktu. Mubah, mancing boleh, tapi kalau terlalu sering habis waktu. Ya. Olahraga berlebihan, olahraga melulu terus enggak berhenti. Habis waktu, kecuali ente atlet. Akhirnya perkara-perkara mubah terlalu berlebihan sehingga tidak sempat belajar, tidak sempat baca Quran, tidak sempat berzikir. Ya, repot. Tidak sempat puasa sunnah, tidak sempat sholat malam. Terlalu banyak kegiatan mubah, ketiduran, capek, keletihan sehingga banyak tertimpa dengan ghaflah. Ghaflah itu lupa berzikir kepada Allah. Kalau tidak bisa juga, kata Ibnu Qayyim yang keenam, dia beribadah, maka dia disibukkan dengan ibadah yang kurang afdal sehingga meninggalkan yang lebih afdal. Ya. Kurang afdal meninggal lebih afdal. Contoh, dia punya orang tua di rumah. Ini kan luar biasa.
berbakti sama orang tua, ngurus. Ini malah sibuk ngurus anak yatim. Orang tuanya tidak dia urus, padahal orang tua berbakti sama orang tua pahalanya besar sekali. Dia malah ngurus anak yatim. Dia di rumah ada istrinya, bukannya sayang sama istrinya, malah sayang sama janda. Padahal Rasulullah bersabda, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang terbaik bagi apa? Istrinya. Istrinya dia cuek, jarang ditelepon, jarang diurus. Sama janda, intens. Alasan mau bantu. Ya benar, bantu janda bagus, tapi yang lebih afdal adalah kerabat, apalagi suami, istri dan anak-anak lebih utama. Jadi iblis buat dia lalai dari yang lebih afdal menuju kepada yang mafdul, yang kurang afdal. Ini marhala disebutkan oleh Ibnu Qayyim tentang cara iblis menggoda manusia. Yang pertama tadi apa? Syirik atau kufur. Yang kedua, bid'ah. Yang ketiga, dosa besar. Yang keempat, dosa kecil. Yang kelima, mubah keberlebihan. Yang keenam, meninggalkan yang afdal, melakukan yang kurang afdal. Ini di antara metode iblis.